Masalah merupakan konstanta di kehidupan ini. Ketika Anda memecahkan masalah kesehatan Anda dengan cara membayar kartu anggota gym, Anda tanpa sadar menciptakan masalah baru, seperti harus bangun lebih awal agar bisa ke tempat latihan tepat waktu, mandi keringat selama 30 menit karena latihan, kemudian harus mandi dan ganti pakaian sebelum ke tempat kerja agar teman-teman Anda tidak merasa bau. Itu semua adalah masalah baru. Ketika Anda menemukan solusi untuk masalah lain, seperti tidak bisa meluangkan waktu bersama pasangan Anda untuk kencan malam, sebenarnya Anda menciptakan masalah baru, seperti mencari ide apa yang sebaiknya dilakukan setiap hari kencan, sesuatu yang disukai kalian berdua, lalu memastikan kalau Anda punya cukup uang untuk makan malam yang romantis, kembali mencari tahu keintiman dan getaran yang rasanya sudah hilang di antara kalian berdua, serta mencari bahan untuk bercinta dalam sebuah bathtub kecil yang penuh dengan gelembung. Masalah tidak pernah berhenti. Mereka hanya datang silih berganti atau bahkan meningkat. Kebahagiaan datang dari keberhasilan untuk memecahkan masalah, percaya atau tidak. Kata kuncinya di sini adalah memecahkan. Jika Anda berusaha menghindari masalah Anda atau merasa seakan-akan tidak punya masalah apapun, Anda akan membuat diri Anda sengsara. Jika Anda merasa kalau Anda memiliki masalah yang tidak dapat Anda selesaikan, sama halnya Anda membuat diri sendiri sengsara. Ya, bisa dibilang bumbu rahasianya ada dalam kata memecahkan masalah, dan bukan pada punya atau tidak punya masalah ya. Nah, untuk menjadi bahagia, kita memerlukan sesuatu untuk dipecahkan. Dengan demikian, kebahagiaan merupakan suatu bentuk tindakan, dan ini adalah sebuah kegiatan, bukan sesuatu yang diam-diam diberikan kepada Anda, bukan sesuatu yang secara ajaib Anda temukan dalam salah satu dari 10 artikel urutan teratas, dan lain sebagainya. Ini tidak secara ajaib muncul ketika pada akhirnya Anda memiliki uang yang cukup untuk membuat satu kamar tambahan di rumah. Anda tidak akan pernah menjumpai kebahagiaan sedang menunggu Anda di suatu tempat, suatu ide, suatu pekerjaan, atau bahkan sebuah buku yang membahas hal itu. Nah, kebahagiaan ini merupakan proses kerja yang konstan, karena memecahkan masalah juga ini adalah proses kerja yang konstan. Solusi terhadap masalah kita hari ini akan meletakkan fondasi untuk masalah kita di hari esok dan seterusnya. Kebahagiaan yang sejati akan terwujud hanya jika ketika Anda menemukan masalah, Anda menikmatinya, dan Anda menikmati proses pemecahannya. Kadangkala masalah tersebut sederhana, makan makanan sehat, pergi ke tempat baru, menamatkan video game yang baru saja Anda beli, dan sebagainya. Di lain waktu, masalah tersebut abstrak dan rumit, seperti memperbaiki hubungan dengan ibu Anda, mendapat karir yang Anda sukai atau inginkan, menumbuhkan persahabatan yang lebih baik. Itu rumit sebenarnya. Apapun masalah Anda, konsepnya sama. Selesaikan masalah, lalu berbahagialah. Sayangnya banyak orang rasanya hidup tidak sesederhana itu. Itu karena mereka menghadapi masalah dengan paling tidak 1 atau 2 cara berikut ini. Yang pertama, penyangkalan. Beberapa orang mengingkari kenyataan bahwa mereka memiliki masalah. Dan karena mereka menyangkal kenyataan itu, mereka harus konstan menipu dan mengalihkan diri mereka dari kenyataan hidup. Ini dapat membuat mereka merasa nyaman dalam jangka pendek. Namun ini justru menuntut pada hidup yang rapuh, neurotisme, dan pengekangan emosional. Yang kedua adalah mentalitas korban.
Beberapa orang memilih untuk meyakini bahwa tidak ada yang dapat mereka lakukan untuk menyelesaikan masalah mereka. Bahkan ketika faktanya mereka mampu gitu. Para korban ini memilih untuk menyalahkan orang lain atas masalah mereka dan menyalahkan situasi di luar mereka. Ini dapat membuat mereka merasa lebih baik untuk sementara waktu. Namun ini akan mengiring mereka pada kehidupan yang penuh amarah, ketidakberdayaan, dan keputusasaan tentunya. Orang-orang menyangkal dan menjadikan orang lain kambing hitam atas masalah mereka hanya karena tindakan semacam itu sangat mudah dan enak dilakukan. Sementara di sisi lain menyelesaikan masalah itu sulit dan kadang terasa tidak menyenangkan. Segala bentuk tindakan menyalahkan dan menyangkal membuat kita cepat tinggi dalam tanda kutip. Ini adalah cara untuk sementara waktu lari dari masalah kita. Dan pelarian itu rupanya memberi kita jalan pintas yang membuat kita merasa nyaman. Orang yang bisa merasa tinggi karena macam-macam hal, entah dari zat seperti alkohol, pembenaran moral yang datang dari menyalahkan orang lain, atau sensasi mendebarkan dari petualangan berisiko yang baru. Ini adalah cara yang sangat dangkal dan tidak produktif dalam kehidupan seseorang. Dunia lebih banyak menjajakan hal-hal yang membuat kita tinggi ketimbang cara untuk memecahkan masalah yang masuk akal. Banyak guru kepribadian mengajari Anda untuk penyangkalan baru dan menyemangati Anda dengan latihan-latihan yang terasa enak dalam waktu pendek. Padahal itu mengabaikan isu yang mendasar. Ingat ya, tidak seorang pun yang mengklaim dirinya bahagia. Masih perlu berdiri di depan cermin dan berulang-ulang berkata pada dirinya sendiri kalau dia itu bahagia. Tinggi juga mengakibatkan kecanduan. Semakin Anda mengalami ketergantungan pada hal-hal yang membuat Anda merasa lebih baik, Anda akan semakin mencarinya. Pemahaman ini hampir segala hal bisa mengakibatkan kecanduan, tergantung pada motivasi yang ada di baliknya. Kita semua memiliki metode yang kita pilih sendiri untuk mematikan rasa sakit dari masalah kita. Asal dalam dosis normal itu tidak masalah. Namun, semakin lama kita menghindari dan semakin lama kita mematikan rasa sakit, akan semakin besar rasa sakit ketika pada akhirnya kita benar-benar menghadapi permasalahan tersebut.